Perkenalkan, nama saya Deju Kevin dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas K3L saya yang berjudul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Pengelasan Bawah Laut. Outline yang akan kita bahas adalah underwater welding itu sendiri, mengenai pengenalan, komponen dan cara kerja, metode, perlengkapan. Selanjutnya ada bahaya dan risiko underwater welding, bahayanya, risikonya, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita juga akan membahas kasus dan identifikasi masalah. Contoh kasus dan identifikasi masalah. Underwater welding. Underwater welding merupakan salah satu penerapan metode pengelasan saat ini yang dilakukan di bawah air. Penerapannya terutama dalam bidang perkapalan ataupun instalasi pipa dan eksplorasi lepas pantai. Tapi di Indonesia sendiri masih jarang digunakan. Pengelasan ini seringkali digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada badan kapal dan perbaikan struktur kapal, konstruksi pipa air, konstruksi pipa minyak dan gas, konstruksi penjembatan di atas air, maupun konstruksi rig atau pengebaran lepas pantai, bangunan lepas pantai, serta konstruksi lainnya yang terendam air. Pada pelaksanaannya, pengelasan di permukaan air masih merupakan prioritas utama, sedangkan pengelasan di bawah air adalah alternatif lain yang dipilih apabila tidak memungkinkan untuk dikerjakan di atas air. Ada beberapa keuntungan yang dapat dari teknik les dalam air ini. Di antaranya adalah biaya yang relatif lebih murah dan persiapan yang dibutuhkan jauh lebih singkat dibanding teknik-teknik lainnya. Berdasarkan pengalaman yang ada di industri, teknik pengelasan ini hanya dilakukan sampai kedalaman yang tidak lebih dari 30 meter. Kinerja proses SMA dari elektroda feritik memburuk dengan bertambahnya kedalaman. Produsen elektroda juga membatasi penggunaan sampai kedalaman 100 meter saja. Sifat hasil pengelasan juga memburuk dengan bertambahnya kedalaman, terutama ductility dan toughness. Di Indonesia sendiri, pengelas harus mempunyai izin atau sertifikat dari badan yang berwenang, yaitu sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh API, yaitu Asosiasi Pengelasan Indonesia, atau biasa dikenal juga Indonesian Welding Society. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah sertifikasi penyelam. Lokasi pendidikan keahlian pengelasan di bawah air pertama di Indonesia adalah di Solo Technopark. Peserta pelatihan pengelasan bawah air akan belajar dalam waktu 2-3 bulan dan sudah mahir serta bersertifikasi underwater wet welding. Fasilitas yang terdapat di Solo Technopark itu sendiri ada las oktogen, MIG, elektrik perlengkapan las bawah air, mesin uji radiografi, tensile test, magnetic test, dry penetrant test, X-ray test. Komponen underwater welding dapat kita lihat di sini. Ada power source yang gunanya menjadi sumber tenaga, ada 200 ampere knife switch, tombol keselamatan jika harus melebihi batas. Ada work cable, penghubung antara power source dan work lamp, electrode cable, penghubung antara power source dan electrode holder, work clamp, penyipit bahan kerja terhadap bahan yang akan dilas, electrode holder, tempat penyimpanan electrode untuk pengelas, waterproof, bahan dari karet atau komponen lain yang tahan air, telepon, alat komunikasi untuk mengetahui instruksi kerja dari atas, oksigen supply, persediaan oksigen. Untuk cara kerjanya, komponen-komponen underwater welding, rangkaian pengelasan harus menyertakan rangkaian positif dari switch. Biasanya knife switch dioperasikan di permukaan dan juga diperintahkan oleh weldernya. Knife switch-nya digunakan untuk alasan keamanan. Arus yang digunakan adalah DCSP, karena jika menggunakan DCRP akan terjadi elektrolisis dan menyebabkan kerusakan yang cepat pada tiap komponen logam holder elektroda. Untuk pengelasan wet welding, arus AC tidak digunakan karena pertimbangan keamanan dan kesulitan dalam mempertahankan arc atau busur cahaya di bawah air. Selanjutnya, pengelompokan atau metode-metode pada underwater welding. Metodenya secara garis besar dipisahkan menjadi 2, pengelasan bawah, pengelasan basah, dan pengelasan kering. Pengelasan basah, proses pengelasan ini dilakukan dalam keadaan basah, yang artinya elektroda maupun benda berhubungan langsung dengan air. Aplikasi pengelasan sampai kedalaman 150 meter. Metode pengelasan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Di samping memerlukan welder yang memiliki keahlian menyelam,
Welder juga harus memiliki pakaian khusus untuk selam. Gelembung gas yang terjadi selama proses pengelasan akan sangat mengganggu pengamatan welder tersebut. Adapun proses pengelasan yang dipakai adalah SMAW, FCAW, dan MIG. SMAW adalah proses pengelasan dan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik antara metal dan penutup. SMAW merupakan pekerjaan manual dengan peralatan meliputi power source, kabel elektroda, kabel kerja, dan electroholder. FCAW merupakan las busur yang ada pelindung di intinya. FCAW merupakan kombinasi antara proses SMAW, GMAW, dan SEAW. Sumber energi pengelasan yaitu dengan menggunakan arus listrik AC atau DC dari pembangkit listrik atau melalui trafo dan atau rectifier. Selanjutnya ada pengelasan kering. Pengelasan kering merupakan metode pengelasan ini sama seperti pengelasan pada udara terbuka. Hal ini dibantu dengan peralatan bertekanan tinggi disebut dengan dry hyperbolic weld chamber, di mana alat ini secara otomatis didesain kedap air. Aplikasi pengelasan sampai kedalaman 150 meter ke bawah. Seorang welder atau diver harus menyesuaikan terlebih dahulu step by step tekanan yang terjadi pada saat kedalaman tertentu. Perlengkapan underwater welder. Perlengkapannya sendiri ada diving helmet, diving suit, waterproof electrodes, underwater welding machine, dan underwater stinger. Selanjutnya, bahaya dan risiko underwater welding. Bahaya underwater welding. Underwater welder sering disebut sebagai pekerjaan yang paling berisiko dengan tingkat fatality rate atau death rate sebesar 15%. Hal ini dapat dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti astronot, yaitu sebesar 5% dan pilot hanya sebesar 0,07%. Keselamatan industri dan kebersihan berita menggunakan angka-angka dari studi OSHA melaporkan bahwa 1 dari 250 pekerja konstruksi akan meninggal karena cedera pengelasan. Dengan lebih dari 1,5 juta tukang las Amerika bekerja hari ini, kita dapat memperkirakan setidaknya 2.000 kematian sudah terjadi dalam dunia pengelasan. Resiko underwater welding. Ada electric shock, explosion, decompression thickness, drowning, hypothermia, hearing impairment, marine life, delta P. Electric shock. Salah satu ancaman terbesar bagi tukang las bawah laut adalah sengatan listrik. Air memiliki sedikit resistensi terhadap listrik sehingga dapat dengan mudah melewatinya jika tidak dijaga. Itu bisa terjadi jika peralatan pengelasan tidak disesuaikan untuk bekerja di bawah air. Peralatan yang tepat harus diisolasi dan dilengkapi dengan elektroda tahan air. Semua peralatan penting harus diuji sebelum digunakan. Selain itu, di air tawar, busur cenderung tidak menentu dan tidak stabil. Membutuhkan pengalaman dari tukang las untuk mengamalkan pengelasan. Kalau tidak, ada risiko sengatan listrik yang besar pada tukang las. Selanjutnya, explosion. Kombinasi hidrogen dan oksigen dapat menghasilkan pembentukan banyak kantong gas. Jika dinyalakan, kantong gas ini dapat menyebabkan ledakan mematikan. Jika kita mendengar suara letupan kecil pada saat pengelasan basah, itu mungkin gelembung hidrogen dan oksigen yang terkumpul. Dalam hal ini, kita harus segera menghentikan pengelasan dan menemukan tempat di mana gas-gas itu terkumpul. Decompression thickness. Kondisi ini dapat terjadi jika penyelam naik terlalu cepat dari zona tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini menghasilkan gelembung nitrogen memasuki aliran darah orang tersebut. Gelembung-gelembung ini yang menyebar ke seluruh tubuh penyelam dapat menyebabkan gejala buruk. Ini dapat menyebabkan ruam, nyeri sendi, kelumpuhan, atau bahkan dalam keadaan beberapa kasus bisa menyebabkan kematian. Drowning. Bahkan tukang las bawah air yang paling berpengalaman pun bisa berhadapan dengan resiko tenggelam. Itu bisa terjadi bahkan dengan semua peralatan yang tepat. Ini biasanya hasil dari peralatan tua atau tidak terawat seperti masker, selang, atau tangki oksigen. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah tersangkut di rintangan bawah air atau di garis peralatan kita sendiri, terutama karena semakin dalam menyelam, semakin sulit untuk melihat. Pastikan sebelum menyelam, selalu periksa peralatan Anda untuk memastikan tidak ada yang rusak dan semuanya bekerja dengan baik. Juga pastikan Anda memiliki tangki pasokan udara penuh. Hipotermia. Suhu di bawah air bisa menjadi sangat dingin yang menghantarkan panas dari tubuh. Kehilangan panas ekstrim jika penyelam tetap berada di air dingin terlalu lama dapat menyebabkan masalah metabolisme atau bahkan kegagalan organ. Itulah mengapa
Penting untuk memiliki pakaian selam karet yang terisolasi dengan baik untuk melindungi terhadap suhu ekstrim. Hearing impairment, menghabiskan banyak waktu dalam lingkungan tekanan tinggi, dapat menyebabkan gangguan pendengaran sementara dan permanen. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan telinga. Marine life, cahaya dari pengelasan dapat menarik plankton. Plankton dapat menarik ikan. Meski bukan resiko umum, mereka dapat menghalangi pekerjaan tukang las. Keterlambatan yang dihasilkan dapat menyebabkan risiko potensial lainnya. Delta P merupakan salah satu bahaya terburuk yang dihadapi tukang las bawah air. Dua jenis air dengan volume berbeda akan memiliki perbedaan tekanan. Perbedaan ini menciptakan aliran dari satu jenis air ke jenis lainnya. Ketika tukang las bawah air terjebak dalam aliran tersebut, itu bisa membuat mereka terjebak di bawah air tanpa bantuan ataupun harapan penyelamatan. Penyelam berpengalaman dan sangat terampil telah terbunuh oleh perbedaan tekanan yang disebabkan air tersebut, yang dapat menyebabkan penyelam mencapai ribuan pon daya isap. Area umum berisiko untuk kecelakaan delta P meliputi bendungan, saluran air, dan gateway lainnya untuk air. Minimalisir masalah pada pengelasan bawah air, hidrogen cracking dan hardness di area HHZ bisa diminimalisasi atau dihindari dengan penerapan teknik MTB. Konsep dari teknik ini dengan mengontrol rasio panas heat input di antara lapis-lapisan bed pengelasan. Pengontrolan panas ini diatur sedemikian rupa sehingga penetrasi minimum ke material bisa didapat. Begitu juga untuk lapisan yang kedua dan seterusnya. Terdapat 3 parameter yang mempengaruhi kualitas pengelasan dalam penerapan MTB ini, yaitu jarak antara temper bed, rentang waktu pengelasan, dan head input. Teknik buttering juga bisa digunakan untuk terutama material dengan CL lebih dari 0,4%. Elektroda butter yang digunakan bisa elektroda yang punya oxiding agent atau elektroda termit. Pemakaian elektroda dengan oxiding agent. Agent ini akan menyerap kembali gas hidrogen atau oksigen yang terserap di HEZ. Pemakaian termit elektroda juga bisa digunakan. Elektroda di sini akan memproduksi panas yang tinggi dan pemberian material las atau weld metal yang sedikit sehingga mengurangi kecepatan pendinginan dari hasil pengelasan oleh suhu di sekitarnya. Penggunaan elektroda berbasis nikel bisa menahan hidrogen untuk tidak berdifusi ke area HEZ. Kasus dan identifikasi masalah. Kasus pada underwater welding. Selama 1989 sampai 1997, Administrasi Kesehatan dan Kesehatan Kerja mencatat 116 kematian akibat menyelam di Amerika Serikat. Selama 90 sampai 97, 9 orang di Alaska meninggal dalam insiden menyelam terkait pekerjaan. 4-nya diselidiki oleh OSHA. Hanya 1 yang memiliki pelatihan di luar sertifikat selam rekreasi dan 3 tidak memiliki sertifikat apapun. Dari data ini juga dapat dihitung fatality rate dari pekerjaan ini, yaitu setidaknya ada 11 welder meninggal setiap tahunnya, dan rata-rata disebabkan tenggelam. Contoh kasus pertama adalah pada September 1997, welder berpengalaman berumur 47 tahun yang sudah tidak melakukan penyelaman selama 23 tahun menggunakan peralatan selam sambil menempatkan tali tambat ke pelampung jangkar. Peralatan tidak dalam kondisi baik dan regulator primer dan alternatif bocor dan perlu diperbaiki. Peralatan yang buruk menyebabkan dia tenggelam. Setelah dia diberi isyarat tanpa respon, pemimpin tim mengenakan perlengkapan selam, tenggelam dan menemukan penyelam di dasar laut dengan sabuk berat di atasnya. Dan dua garis tether dan selang tekanan tinggi tangki terputus. Penyelam pulih dan CPR tidak berhasil. Penyelidikan tidak menentukan bagaimana selang terputus dan penyebab kematian terdakwa sebagai tenggelam. OSHA mengutip majikan untuk pelanggaran termasuk pelatihan yang tidak memadai dalam menggunakan alat, peralatan dan CPR. Tidak adanya penyelam siaga, penyelam tidak cenderung garis, kurangnya tangki cadangan, dan penyelamatan tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Contoh kasus kedua, seorang asisten penyelamat, Kok Hee-kon, yang berusia 36 tahun, meninggal karena asfiksia traumatis pada Januari 2014 di Singapura, setelah tersedot ke dalam pipa saat melakukan pekerjaan bawah air di kapal berlabuh. Asisten penyelamnya, David Engweli, 36 tahun, dihukum karena gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawannya. Berdasarkan undang-undang yang sama, almarhum ditugaskan untuk menembuka dan membersihkan kisi peti laut.
Lambung intip dimasukkan untuk menyedot air untuk meninggikan mesin dan generator kapal. Eng yang memiliki pengalaman 6 hingga 7 tahun sebagai penyelam komersil dan pengalaman 5 tahun sebagai asisten penyelam, memberi pengarahan singkat pada tim sebelum memulai pekerjaan. Pak Kok telah diberitahu bahwa si cas di sisi port akan ditutup, tetapi si cas kanan terdapat aliran yang berkurang. Dia telah mengelas anoda dalam kotak peti mati sebelah kanan, tetapi dia tiba-tiba merasakan seperti tersedot. NG menarik tangan Pak Kok, tetapi daya isap dari pipa terlalu besar. Jadi dia keluar dari peti mati untuk mendapatkan bantuan dan meminta kapal untuk menutup pompanya, tetapi sudah telat dan Pak Kok sudah meninggal. Identifikasi masalah pada kasus ini, dari contoh kasus tersebut sangat jelas bahwa kelalaian dari David Engweli adalah penyebab utama dari kematian Pak Kok. Sebagai asisten penyelamat, seharusnya NG sudah melakukan survei perihal si cas kapal yang pada bagian kanan tadi. Kecelakaan itu dapat dicegah dengan memastikan bahwa pompa si cas ditutup. NG seharusnya membatalkan operasi untuk kepentingan keselamatan. Tetap melaksanakan operasi adalah tindakan yang lalai dan menyebabkan keselamatan penyelam di bawah tanggung jawabnya. Perusahaan NG gagal memastikan bahwa prosedur kerja aman yang membanding diambil untuk proses yang digunakan oleh penyelam yang gagal menerapkan kontrol risiko yang telah diidentifikasi dalam penilaian risikonya. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.